Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, kita sudah tiba pada hari yang pertama di bulan Februari dan judul renungan kita hari ini Kamis 1 Februari 2024, Pemimpin Misionaris. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Allah memohon usaha pribadi dari mereka yang mengetahui kebenaran. Ia mengundang keluarga-keluarga Kristen untuk pergi kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan dan kesalahan, pergi ke ladang asing untuk berkenalan dengan masyarakat baru dan bekerja dengan bijaksana dan tabah bagi pekerjaan Tuhan. Untuk menjawab panggilan ini, pengorbanan diri harus dialami. Sementara banyak anggota menunggu agar rintangan-rintangan itu ditiadakan dulu. Jiwa-jiwa sedang binasa tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Banyak, sangat banyak orang untuk urusan-urusan duniawi, untuk ilmu pengetahuan, berani pergi ke daerah-daerah yang berbahaya, pergi ke negeri di mana mereka pikir mereka akan mendapat keuntungan duniawi. Tetapi, di manakah pria dan wanita yang berpindah tempat tinggal dan memboyong keluarga mereka ke daerah-daerah yang memerlukan terang kebenaran agar teladan mereka dapat berbicara kepada orang-orang bahwa mereka wakil-wakil Kristus? Seruan orang Makedonia datang dari setiap penjuru dunia, dan orang-orang berkata, "Datanglah dan bantu kami." Dan mengapa tidak ada tanggapan yang pasti? Ribuan orang harus didorong oleh Roh Kristus untuk mengikuti teladan Dia yang telah memberikan nyawanya untuk kehidupan dunia. Mengapa menolak untuk mengambil keputusan? Upaya penyangkalan diri untuk mengajar mereka yang tidak mengetahui kebenaran. Untuk saat ini, pemimpin misionaris datang ke dunia kita, dan Dia telah pergi sebelum kita untuk menunjukkan kepada kita dengan cara bagaimana kita harus bekerja. Tidak seorang pun yang bisa menandai garis batas bagi mereka yang mau menjadi saksi Kristus. Mereka yang memiliki sarana, memiliki tanggung jawab ganda karena telah dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan, dan mereka harus sadar bahwa tanggung jawab mereka untuk memajukan pekerjaan Tuhan dalam berbagai cabangnya. Kenyataan bahwa kebenaran mengikat jiwa-jiwa dengan mata rantai emasnya ke tahta Allah seharusnya mengilhami pria dan wanita untuk bekerja dengan segenap tenaga yang diberikan Allah untuk menjalankan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada mereka di wilayah-wilayah lain, menyebarkan pengetahuan tentang Kristus di antara bangsa-bangsa lain. Renungkan lebih dalam, apakah ada yang menghalangi saya untuk menjadi misionaris di komunitas saya jika saya tidak dapat bepergian ke luar negeri untuk misi Allah? Umat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu ini menjadi panggilan bagi kita hari ini, di mana kita memiliki pemimpin misionaris. Yesus melalui kedatangannya, kehadirannya untuk menyelamatkan manusia. Namun begitu banyak umat-umat Tuhan yang masih berada di luar kandang kebenaran, yang belum mengenal Kristus. Dan Dia memanggil kita untuk dapat menjadi rekan sekerja baginya. Dan Dia memanggil baik pribadi-pribadi dengan keluarga untuk dapat menjadi terang, dan melalui kehidupan umat-umatnya namanya akan dipermuliakan. Bahkan kita bisa menyatakan kasih Kristus, ajarkan akan pekabaran firman Tuhan melalui tingkah laku, perbuatan, dan bahkan melalui hidup ibadah kita. Dan inilah panggilan Tuhan bagi kita dimanapun kita berada. Tentu kita memiliki tanggung jawab yang sama, yang mana panggilan kebenaran itu harus kita bagikan untuk dapat membawa jiwa-jiwa, sehingga pada saat Yesus datang, semakin banyak jiwa yang akan diselamatkan. Semoga kita mengambil bagian di dalamnya, dan ini menjadi berkat sukacita bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang menjadi pemimpin misionaris untuk menyelamatkan manusia. Ya Tuhan, kami bersuka cita oleh karena kami berada dalam panggilan ini, oleh karena keselamatan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dan Kau memberikan jaminan bagi kami Bapa,
bila mana kami tetap setia dalam Tuhan, kami akan diangkat menjadi anak-anak. Dan tentu jadi satu kebahagiaan sukacita juga bagi kami ya Bapa, melalui tuntunan kuasa Roh, supaya kebenaran yang ada pada kami pun dapat berikan nyatakan kepada orang lain, sehingga dapat menuntun mereka, bawa mereka datang kepada Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan dalam hidup kami, baik secara pribadi, demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah kami dimampukan untuk menjadi terang, menjadi garam yang dapat dilihat dan dirasakan. Bapa di surga, terima kasih. Kami membutuhkan berkat Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, sehingga selain daripada menjadi kecukupan dalam segala keperluan dan kebutuhan, biarlah kami juga mampu untuk menjadi pancaran kemuliaan kasih Kristus dimanapun kami berada. Berkati umat-umat Tuhan, baik para janda-janda, anak-anak yatim yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Tuhan akan menolong mereka ya Bapa. Dan juga begitu banyak umat-umat Tuhan yang berada dalam bencana alam, baik dalam peperangan, dan juga oleh karena cuaca yang sementara tak menentu, membawa kesulitan dan kesusahan ya Bapa. Tuhan yang akan berikan kedamaian, nolong, dan juga Bapa melindungi orang-orang tua yang kami kasihi dalam menjalani masa tua mereka. Biarlah mereka tetap berbahagia dan bersuka cita, dan melalui kesehatan dan umur panjang yang Tuhan berikan, mereka juga akan tetap setia melayani Tuhan. Ya Bapa, terpujilah Engkau. Kami yakin dan percaya bagi bangsa dan negara kami di saat sekarang ini, mana akan mengadakan menuju kepada pesta demokrasi. Kami berharap Tuhan juga akan memberikan kedamaian, ketentraman, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami yakin dan percaya turut campur Tuhan untuk akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang dapat membawa kebaikan bagi bangsa, terutama jadi dapat memberikan satu kebebasan bagi kami senantiasa untuk memuji memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.